Berita akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang membawa Al-Quran hari ini? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak membiarkan bumi ini kosong dari petunjuknya, yang senantiasa menurunkan kalamnya kepada orang-orang pilihan, yang memelihara Al-Quran bukan hanya dalam mushaf, tapi dalam dada orang yang benar-benar membawanya. Hari ini, pertanyaan besar harus kembali ditanyakan. Bukan soal siapa yang hafal, bukan soal siapa yang lantang bicara agama, tapi siapa yang membawa Al-Quran hari ini. Al-Quran adalah kalam hidup. Ia tidak sekadar dibaca, tapi diturunkan. Dan ia tidak turun kepada semua orang. Ia diturunkan kepada satu pribadi, agar menjelaskan, membimbing, dan menyucikan umat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 44, Kami telah menurunkan peringatan Al-Quran kepadamu, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Hari ini banyak yang merasa cukup hanya karena punya mushaf, bisa mengaji, atau mengikuti banyak kajian. Tapi mushaf bukan wahyu, hafalan bukan kalam hidup. Ilmu tidak menjamin petunjuk kalau tidak ada satu orang yang menjadi pembaca resmi dari langit, karena wahyu tidak lahir dari usaha manusia, tapi turun sebagai amanah kepada utusan. Dan siapa orang itu di zaman ini? Imam Mahdi. Bukan karena dia tampil di layar kaca, bukan karena dia dikultuskan, tapi karena hanya dialah yang menerima pembacaan wahyu langsung dari sisi Allah. Dialah yang membacakan ayat-ayat dengan ruh kenabian. Dialah yang menghidupkan kembali Al-Quran sebagaimana Rasulullah dahulu menghidupkannya. Sebagaimana Musa menerima Taurat, Isa menerima Injil, dan Muhammad menerima Al-Quran, maka hari ini Imam Mahdi menerima kebenaran yang sama dari langit. Bukan membawa agama baru, tapi membawa kembali agama yang telah lama ditinggalkan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu kitab Al-Quran. Tapi siapa yang mendengar kalam itu hari ini? Siapa yang membacakannya kepada manusia? Bukan sembarang orang, hanya satu yang dipilih. Dan umat wajib mengenalnya, bukan karena pengakuannya, tapi karena apa yang ia bawa. Aku pernah bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Islam di Palestina?" Dan ia balik bertanya, "Siapa yang menyampaikan Al-Quran di sana?" Pertanyaan yang mengguncang batin, karena menyadarkan kita, Islam bukan soal lokasi, bukan soal simbol. Islam adalah petunjuk yang hidup, dan jika tak ada yang membawanya, maka agama itu tinggal nama tanpa ruh. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 35, Apabila datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian, yang membacakan ayat-ayatku, maka jika tidak ada yang membacakan, berarti Rasul belum dikenal. Dan jika Rasul belum dikenal, maka petunjuk belum benar-benar diterima. Siapa yang membawa Al-Quran hari ini? Imam Mahdi. Bukan karena dia ingin diikuti, tapi karena Allah mengutusnya. Dialah yang menyucikan jiwa. Dialah yang membacakan ayat. Dialah yang membentuk jemaah berdasarkan kalam Allah yang hidup. Maka datanglah kepadanya, bukan untuk mengagumi, tapi untuk menerima. Karena siapapun yang belum menerima Al-Quran darinya, berarti belum menerima Islam dari sisi Allah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang hanya mewarisi agama tanpa ruh. Semoga kita termasuk yang mendengar, mengikuti, dan tunduk kepada petunjuk dari langit. Semoga kita termasuk yang mengenal siapa pembawa wahyu itu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.